Jadi ini kan dalam rangka Hari UMKM. Memang setiap tahun biasanya dilaksanakan secara berturut-turut, dan tahun ini kebetulan memang temanya Leaders Forum. Jadi kita lebih pihak panitia lebih mengumpulkan leaders untuk mau seperti apa sih roadmap UMKM menuju 2045. Ya, jadi memang saat ini kan ada fenomena media sosial, tapi media yang berbasiskan jurnalisme itu tetap memang dibutuhkan, karena selain memang orang-orangnya mempunyai kompetensi, juga merupakan satu lembaga yang bertanggung jawab karena dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan juga menjadi anggota dari Dewan Pers. Nah, kemudian dalam mengawal UMKM, memang seperti Disway.id selama ini sesuai cita-cita dari founder itu untuk memberi kemaslahatan, membantu banyak orang termasuk UMKM. Jadi memang secara bisnis banyak UMKM juga yang diangkat oleh Disway, seperti misalnya UMKM di daerah, kuliner, kemudian pengrajin dan sebagainya. Oke, terus buat apa ya, pesan untuk pemerintah di Hari Nasional UMKM ini apa sih Pak, kalau boleh tahu? Jadi memang ABDSI dalam hal ini menyiapkan roadmap UMKM. UMKM ini kan terlalu besar ya, sesuai data BPS terakhir itu 99 sekian persen pekerjanya dari sektor UMKM, tenaga kerja yang di Indonesia ini. Kemudian secara bisnis itu lebih dari 50% sebagai penggerak ekonomi. Jadi memang dengan adanya Kabinet Presiden Prabowo yang sudah membentuk sendiri Kementerian UMKM, mestinya ini merupakan era di mana UMKM ini bisa diurus dengan sangat baik, kemudian juga bisa beberapa yang kecil, yang mikro bisa naik kelas, kemudian yang kecil bisa naik kelas, yang menengah juga bisa naik kelas, sehingga UMKM itu paradigmanya bukan bertahan hidup lagi, tapi memang satu bisnis, satu kegiatan ekonomi yang bisa dijadikan sebagai jalan hidup orang gitu. Ya, harapan ini karena momentumnya Hari UMKM, ini harapan kami ini bisa menjadi momentum untuk semua pihak ya, multi pihak bersama-sama berkolaborasi meneruskan perjuangan titik di mana UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Oke, terus untuk pemerintah sendiri tuh harapannya ke depan gimana sih Pak? Apakah ada peningkatan UMKM atau gimana gitu? Sederhana saja, pemerintah itu fungsinya dalam konteks regulasi, kebijakan, kemudahan-kemudahan karena dia memiliki kewenangan sebagai negara. Nah, itu bagaimana ke depan regulasi, kebijakan, program itu sebesar-besarnya memungkinkan UMKM kita beradaptasi, bertransformasi untuk ke depan. Untuk sejauh ini transformasi UMKM sendiri di Indonesia kayak gimana sih Pak situasinya? Sangat signifikan, kita mengalami percepatan perubahan, tetapi harus jujur diakui kita ketinggalan dalam banyak aspek ya. Kalau misalnya transformasi UMKM itu ada 8 indikator, mungkin kita ada indikator 1 yang cukup signifikan, tapi masih banyak indikator lain yang ketinggalan. Nah, ini kalau tidak dikerjakan sama-sama, tidak mungkin hanya dikerjakan pemerintah, harus juga dikerjakan oleh semua pihak ya, Oktahelik. Berarti dalam segi aspek UMKM Indonesia itu udah meningkat banget ya Pak ya, tapi emang agak ketinggalan dari negara-negara di luar. Ya, kata kuncinya daya saing global, itu kita masih harus berjuang panjang. Itu penyebabnya apa sih Pak kalau boleh tahu? Banyak secara internal, produktivitas, kualitas, kapasitas, kontinuitas secara internal. Nah, secara eksternal, pada hari ini semua negara pun memiliki concern yang sama. Bagaimana meningkatkan daya saing global, berarti kompetitif kita, daya saing kita yang harus kita tingkatkan. Tapi untuk produk UMKM dari Indonesia sendiri itu gimana Pak? Potensi besar karena sebetulnya
untuk di tingkat ASEAN kita ini menempati urutan pertama, dan dari sisi infrastruktur juga sangat menarik. Misalnya QRIS ya, ini sangat bisa menjadi breakthrough, sangat mengguncang dunia kalau misalnya itu mau diterapkan. Nah, di dalamnya tentunya kekuatan kita sesungguhnya ada di banyaknya atau melimpahnya bahan baku komoditas. Hanya kelemahan yang masih harus kita tingkatkan bagaimana mengubah bahan baku itu menjadi produk-produk hilirisasinya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita.